Gimana kabarnya? Kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik ya. Tak absen dulu. Sekolahnya masih di rumah. Gimana Mas? Sekolahnya masih di rumah jadi berisik. Oh iya. Habib Ramadan izin Pak. Izin kemana? Lomba. Lomba. Sofia Aziza Wahyudi hadir. Hana Anissa Hadir. Asira Kansa Hadir Pak. Amelia Jihan Hadir Pak. Muhammad Adrik hadir Pak. Nur Fazlina Hadir. Azalia Aswa Hadir. Zahra Afifah Hadir Pak. Tiara Amaroso Hadir. Kuku Adi. Oke. Nah, jadi pertemuan ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Sebelum itu akan ada kontrak belajar. Untuk kontrak belajar bersama saya tidak diperbolehkan makan tapi diperbolehkan minum ya. Dan selama pembelajaran nanti saya harapkan jangan main HP karena nanti ada waktunya sendiri untuk membuka HP. Tapi yang ingin untuk pergi ke mandi bisa langsung saja izin. Lalu untuk skema pembelajarannya nanti akan saya tampilkan terlebih dahulu video mengenai pemanasan global. Kenapa kan saya berikan pemaparan mengenai materi pemanasan global dan di akhir pembelajaran akan saya berikan tugas secara berkelompok nanti. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di pertemuan kali ini peserta didik diharapkan untuk lebih mudah memahami perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya. Kita nonton video dulu ya. Selamat sekali Pak. Hidupnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Tetapi, pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang menghampiri kita di abad ini. Pemanasan global diketahui membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk penumbukan air laut, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan yang berubah dingin dan tinggi. Akan tetapi, perubahan iklim membawa masalah kesehatan bagi manusia. Laporan itu menuliskan konsekuensi yang kita temui jika kita gagal mengambil tindakan akan parah dan mendorong ketidakadilan sosial. Akan ada banyak kemiskinan yang timbul akibat perubahan iklim. Tugas pemerintah adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar meminimalisasi dampak pada manusia, sambil membuat rencana jangka panjang pada pengurangan emisi. Mempersiapkan perubahan iklim bukan hanya soal membangun tembok laut atau sistem irigasi. Kebanyakan proyek adaptasi dan masa depan saat ini justru disarankan terfragmentasi dan hanya berfokus pada dampak energi. Selain itu pula, sepertiga dari populasi dunia saat ini berdampak tekanan panas. Walau peningkatan emisi tak bisa terhindari, semua berdampak pada tindakan yang diambil untuk membatasinya. Diprediksikan emisi akan bertambah dari 48 hingga 70% dari populasi yang diproyeksikan untuk tahun 2000. Secara kesehatan, faktor penyakit sebenarnya mendapat manfaat dari musim hangat yang lebih lama dan jangkauan yang lebih luas akibat pemanasan. Hal ini berisiko bagi penyakit penyakit yang bisa membawa seperti diabetes dengan cakupan lebih luas. Pemahaman tentang perubahan iklim menyebabkan penyakit bukanlah pengamatan yang baik. Para ilmuwan juga mendapati bahwa virus tersebar sekitar COVID-19 disebabkan oleh perubahan iklim. Penyakit zoonosis bisa tertular dari infeksi manusia dengan hewan yang telah kehilangan habitatnya atau bermigrasi akibat peningkatan suhu global. Untuk pencegahan, selagi perubahan iklim menjadi sebuah tantangan, pemerintah harus menciptakan protokol kesehatan dan tata usaha yang dilakukan untuk pengamatan dari iklim. Semua hal itu bisa dilakukan sambil memperkuat kelestarian alam dengan memulai hutan, membantu migrasi spesies terdampak, dan memindahkan dan lingkungan untuk menciptakan ruang bagi spesies untuk beradaptasi. Nah, video tadi itu video tentang apa sih? Pemanasan global. Ada yang tahu nggak apa itu pemanasan global? Dunia panas. Dunia panas ya. Kalau nanti kurang. Jadi ini definisi dari pemanasan global, yaitu kenaikan suhu rata-rata pada permukaan bumi dan lapisan atmosfer yang disebabkan oleh peningkatan efek rumah kaca. Nanti akan saya jelaskan mengenai efek rumah kaca di akhir pembelajaran yang saya bagikan ilustrasi seperti itu. Nah, peningkatan efek rumah kaca itu disebabkan apa sih? Emisi, ya kayak gas-gas seperti karbon dioksida, metana seperti itu. Nah, ini ada gas-gas dari efek rumah kaca. Ada H2O atau uap air, lalu ada CO2 atau karbon dioksida, ada N2O atau nitrogen monoksida,
ada CH4 atau metana, ada O3, ozon, ada CFC atau klorofluorokarbon dan HFC, hidrofluorokarbon. Di sini ada yang aneh nggak sih? Itu yang nomor 5 ada ozon. Bukannya ozon itu seharusnya melindungi bumi dari sinar UV atau sinar matahari. Kenapa malah masuk ke dalam gas rumah kaca? Ozon itu Menghalangi apa? Jadi Oke, tepat mas. Nah, ozon itu ada dua, ada troposfer dan stratosfer. Nah, ozon yang menyebabkan efek rumah kacanya adalah troposfer, yaitu ozon yang menghasilkan seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi. Itu adalah akibat ulah manusia. Sedangkan ozon yang baik itu adalah stratosfer, yaitu ozonnya melindungi UV dari sinar UV. Dan ozon ini sudah ada alami, ada di atmosfer. Seperti itu. Lalu ada sumber gas rumah kaca. Sumber gas rumah kaca ini ada dua, alami dan akibat dari kegiatan manusia. Yang pertama ini adalah respirasi. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu kan memerlukan respirasi ya, untuk menghasilkan energi sebagai tenaga kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, proses respirasi itu menghasilkan CO2 yang akan menyebabkan efek rumah kaca tadi. Lalu gas CO2 ini juga dihasilkan oleh letusan gunung berapi. Ada yang tahu gimana kok bisa? Jadi itu gas dulu aja ya. Oke. Lalu yang ketiga ada limbah organik makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup dan sudah mati kan dimurnikan oleh mikroba ya. Nah, proses pemurnian itu menghasilkan gas CH4 atau metana yang menyebabkan efek rumah kaca. Lalu yang terakhir ada aktivitas mikroba pada hutan hujan tropis. Lalu ini nitrogen monoksida. Jadi mikroba yang berada di tanah-tanah itu di dalam hutan hujan tropis itu menghasilkan gas nitrogen monoksida. Nah, lalu ada yang sumber dari aktivitas manusia. Yang pertama ada asap kendaraan bermotor dan asap pabrik yang menghasilkan CO2 dan O3 atau ozon. Ozonnya troposfer seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua ada pembakaran bahan bakar fosil. Itu bukan yang motor ya, beda. Jadi pembakaran bahan bakar fosil itu kayak pembakaran batu bara atau minyak bumi seperti itu pembuatannya. Itu juga menghasilkan karbon dioksida. Lalu penggunaan kulkas, AC dan kaleng aerosol. Nah, ada yang tahu gimana mekanismenya kok bisa kulkas dan AC itu menghasilkan gas yang menyebabkan efek rumah kaca? Saya jelaskan dulu ya. Jadi kulkas dan AC ini kan mekanismenya kan menyebabkan dingin ya. Nah, untuk menyebabkan dingin itu membutuhkan zat bernama freon. Freon itu adalah yang menyebabkan bisa mengubah udara menjadi dingin seperti itu. Nah, freon ini itu menghasilkan gas rumah kaca berupa CFC dan HFC. Nah, lalu ada kaleng aerosol. Ada yang tahu apa itu? Jadi kaleng aerosol ini kayak yang spray itu, seperti hair spray atau parfum seperti itu. Lalu ada terakhir aktivitas peternakan, terutama itu di peternakan sapi. Ada yang tahu nggak? Gas, bukan kotoran. Jadi kan sapi itu kan makan rumput ya. Nah, pada proses pencernaannya di lambung itu, di apa? Proses pencernaan itu namanya apa? Waktu mencerna makanan di dalam lambung, diuraikan. Nah, pada proses penguraian itu menghasilkan gas CH4 atau metana. Ada yang pernah lihat gasnya kayak sapi ditusuk pakai jarum habis itu nah, ada apinya gitu. Terus sapinya kayak gas LPG yang api. Itu adalah salah satu proses pengeluaran gas CH4 atau metana di dalam tubuh sapi. Nah, lalu ada dampak dari pemanasan global. Yang pertama adalah perubahan iklim dan ekstrim. Perubahan iklim ini sudah kita alami sih. Sebenarnya kita bulan ini udah musim kemarau ya, tapi masih sering hujan. Nah, itu adalah efek dari pemanasan global ini. Lalu ada kenaikan permukaan air laut. Nah, ini disebabkan oleh melelehnya es di kutub karena pemanasan global dan geser itu mas. Lalu ada dampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Nah, ini biasanya pada hewan-hewan.
yang hidup di suhu dingin, penguin, buang kutub itu kan akibat apa ya, bumi yang semakin panas itu kan akan susah untuk beradaptasi. Lalu ada dampak kesehatan manusia seperti yang saya tampilkan di video tadi. Ada kayak nyamuk itu lebih mudah berkembang biak kalau dalam yang lembab, kondisi lingkungan lembab, lalu penularan COVID atau virus itu semakin cepat. Nah, ilustrasi ini ada yang mau bantu saya untuk menggambar? Enggak cuma gitu. Ya, oke, nanti saya kasih lagi ya. Ini saya minta tolong gambarkan bumi dan matahari. Sini masih itu, sini aja. Buminya di bawah, matahari di atas, ke samping. Oke. Jadi ada matahari dan ada bumi. Nah, lalu ada ini tuh adalah gas dari rumah kaca tadi. Bisa bayangin nggak? Matahari ini kan memancarkan sinar UV ke dalam bumi. So, sinar UV. UV dan ini adalah efek gas rumah kaca. Nah, matahari ini memancarkan sinar UV. Sinar UV itu kan hangat atau panas ya. Itu karena adanya radio inframerah. Radiasi inframerah. Nah, sinar itu seharusnya kan dipantulkan lagi ke atmosfer. Nah, karena ada gas rumah kaca, ini terhalang. Yang harusnya keluar sampai jauh, ini malah mantul lagi ke bumi dan terjebak di sekitaran bumi ini yang menyebabkan pemanasan global. Seperti itu. Lebih paham apa enggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Sebenarnya pemanasan global ini tuh sifatnya positif atau negatif? Negatif. Kurang tepat ya? Karena sebenarnya pemanasan global itu sifatnya itu positif. Cuma karena berlebihan sehingga menyebabkan penumpukan gas rumah kaca ini berubah menjadi negatif. Kenapa positif? Karena sinar UV ini kan sifatnya hangat ya. Jadi di bumi ini itu terasa tidak terlalu dingin sehingga bisa didapat oleh manusia. Seperti itu. Nah, pemaparannya sudah selesai. Kalau gitu saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Silakan saya berikan penugasan. Boleh berhitung dari Mbak Sofi? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Boleh duduk di kelompoknya masing-masing ya. Dua sini. Satu kelompok. Kamu dengarkan ya. Ini itu satu perintah dari akan menjadikan apa hubungan antara pemanasan global dan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Nah, ini ada 3 permasalahan yaitu banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Itu sesuai urutan kelompoknya tadi ya. Jadi kelompok pertama itu banjir, kelompok kedua kekeringan, dan kelompok ketiga kebakaran hutan. Satu. Terserah. Dibagikan juga boleh. Lalu nanti kalian presentasi depan ya. Butuh waktu berapa menit? 2 menit cukup. Cukup cak. 5 menit. Sesuai kelompok ya Mbak Sofi? Itu nanti ditulis studi kasusnya, terus contohnya ada di mana dan berikan solusinya. Ini kelompok berapa? 1, 2, 3. Sudah selesai? Sudah. Ini kok yang 2 nama? Sudah. Ini kelompok 3. 3, 1, 2, 3. Oke, jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hubungan antara pemanasan global dengan bencana kekeringan. Jadi, pemanasan global itu menyebabkan peningkatan suhu yang meningkatkan laju penguapan air. Nah, karena penguapannya itu banyak, jadi itu memperparah periode musim kemarau yang menyebabkan kekeringan ekstrim. Nah, contohnya adalah kekeringan di wilayah pertanian yang menyebabkan gagal panen dan memicu krisis air bersih. Nah, solusinya adalah pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan pemanenan air hujan. Nah, betul banget. Betul kan? Silakan kelompok selanjutnya. Dari kelompok
Satu. Jadi pertanyaannya apa hubungan antara pemanasan global dan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi? Berikan contoh kasus dan solusinya. Nomor 1 dapat yang banjir aja, Pak. Ya, 3. Oke. Jawabannya menyebabkan peningkatan suhu global, gletser mencair, volume air laut bertambah, atmosfer jadi lebih hangat, pola cuaca berubah, hujan lebat, banjir. Contohnya banjir di Kota Batam. Terus sama ada Jawa Barat, reforestasi hutan, solusinya yaitu mengurangi emisi gas dengan energi tambah. Baik, terima kasih Saudara. Silakan kalau tanya. Lagi yang baru. Ini dapat ya? Kok gambaran? Bukan. Foto keringat. Saya panggil dari nomor 3. Apa hubungan antara pemanasan global dengan kekeringan? Jadi banyak adalah menyebabkan peningkatan suhu. Kan kalau suhu mereka itu panas, jadi nanti akan meningkatkan laju penguapan air dari permukaan tanah sehingga nanti akan memperpanjang dan memperparah periode musim kemarau. Nah, contohnya adalah kekeringan di pertanian. Nah, kekeringan di pertanian nanti akan menghambat dari apa? Akan menyebabkan gagal panen gitu. Coba. Itu solusinya? Jadi untuk solusi kekeringan gimana tadi? Solusinya ada bacakan. Penggunaan sumber daya air yang masih baik, pengembangan padu, irigasi yang efisien, kemudian pengembangan sarana yang tahan kekeringan, pengembangan pabrik pertanian yang berkelanjutan, dan pemanenan air hujan itu, Pak. Oh, betul. Betul kenapa tadi? Terima kasih dari masing-masing Bapak. Nah, satu mana? Ini. Baik, karena sudah berada di penghujung pembelajaran, saya mau menanyakan tentang pembelajaran hari ini seperti apa? Seru. Terus, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Itu saya akan menyimpulkan materi tentang pemanasan global lagi. Atau ada yang mau menyimpulkan? Apa aja. Jadi pemanasan global ini adalah peningkatan suhu yang ada di permukaan bumi dan atmosfernya. Nah, peningkatan itu disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu ada apa aja? Gas metana sih. H2O, gas metana, CO2, CFC, HFC seperti itu. Untuk dampaknya sendiri apa aja tadi? Ada perubahan iklim, kenaikan permukaan air, dan dampak terhadap kesehatan manusia. Seperti itu ya. Nah, baik. Untuk tugas kalian di rumah tidak ada ya karena materinya sudah selesai semua. Tapi tetap silakan dipelajari materi dari awal sampai akhir karena di minggu besok kan kalian sudah UAS. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.